Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohenah dengan NIM 18 14 10 181. Di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Yang pertama, penjelasan mengenai regulator dan pengelola pasar. Regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pasar modal di suatu negara, sedangkan pengelola atau penyelenggara pasar merupakan pihak yang bertugas atau bertanggung jawab mengelola pasar. Di Indonesia sendiri, regulator pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Sedangkan pengelola pasar modal terdiri dari 3 institusi yang biasa disebut dengan SRO atau Self-Regulatory Organization, yaitu perusahaan atau institusi yang mempunyai hak untuk mengatur kegiatannya sendiri dan mengeluarkan regulasi. SRO sendiri terdiri dari yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai tempat terjadinya atau penyelenggara transaksi efek. Yang kedua, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI sebagai tempat dilakukannya clearing transaksi efek. Dan yang ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai tempat penyimpanan efek dan pemindah bukuan hasil transaksi efek. Nah, fungsi utama dari regulator dan pengelola pasar adalah menjaga agar semua kegiatan pasar modal di Indonesia berjalan dengan lancar, teratur, efisien, dan tidak merugikan para pihak yang terlibat di dalamnya, dengan alat kontrol yang digunakan berupa regulasi atau peraturan tentang pasar modal, di mana cakupan peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh SRO. Selanjutnya, yang kedua yaitu perbedaan antara pasar perdana dengan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan mekanisme transaksi jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dengan emiten. Jadi di sini transaksi sahamnya terjadi ketika saham tersebut belum dicatatkan di BEI atau biasa disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Nah, pasar perdana ini memiliki waktu yang terbatas, yaitu maksimal 5 hari kerja. Dengan tujuan utama dari pasar perdana ini untuk menentukan harga pasar terbaik yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penentu harga pada saat saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga yang tercipta di pasar perdana ini yang nantinya akan menjadi harga pertama yang akan ditawarkan di bursa, atau disebut dengan harga pencatatan perdana. Dengan proses yang dilakukan di pasar perdana ini merupakan dengan metode lelang terbatas. Sedangkan pasar sekunder itu merupakan mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antara investor beli dengan investor jual. Jadi transaksi di pasar sekunder ini sahamnya sudah dicatatkan di BEI dan tidak ada lagi campur tangan atau tidak melibatkan emiten. Nah, untuk batas waktunya sendiri, pasar sekunder ini tidak memiliki batas waktu atau tidak terbatas selama perusahaannya itu masih ada dan sahamnya masih tercatat di BEI. Sebelum melakukan transaksi, investor jual dengan investor beli ini harus membuka rekening efek terlebih dahulu di perusahaan efek. Dan transaksi di pasar sekunder ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan transaksi jual beli saham di pasar reguler bursa. Jadi transaksi seperti biasanya. Dan yang kedua, dapat melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar negosiasi. Jadi investor beli dengan investor jual itu sepakat untuk melakukan transaksinya. Jadi mereka bertemu dulu, setelah itu melakukan kesepakatan terkait dengan harganya, kemudian baru melakukan transaksi. Selain itu juga ada beberapa perbedaan yang perlu dicatat tentang pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama dari segi pembeli. Untuk pasar perdana, pembelinya itu adalah investor,
Sedangkan di pasar sekunder, pembelinya adalah investor beli. Yang kedua, penjual. Di pasar perdana, penjualnya adalah emiten. Yang kemudian di pasar sekunder, penjualnya adalah investor jual. Terus yang ketiga, waktu transaksi. Di pasar perdana, waktu transaksinya itu terbatas, yaitu maksimal 5 hari kerja. Sedangkan di pasar sekunder, waktunya itu tidak terbatas. Yang ketiga, tempat transaksi. Untuk pasar perdana, tempat transaksinya itu dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk pasar sekunder, transaksinya itu dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, wakil atau perusahaan efek. Di pasar perdana diwakilkan kepada penjamin emisi efek, sedangkan di pasar sekunder itu diwakilkan kepada perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, yaitu perantara pedagang efek. Selanjutnya itu untuk metode transaksinya. Di pasar perdana, metode transaksinya itu menggunakan penjatahan, biasanya dengan book building atau lelang. Sedangkan di pasar sekunder itu dengan continuous auction atau penawaran yang terus-menerus. Dan yang terakhir itu dari segi harga. Di pasar perdana, harga penawaran menggunakan harga penawaran perdana atau IPO price. Sedangkan di pasar sekunder itu menggunakan harga pencatatan perdana atau listing price. Yang ketiga itu penjelasan mengenai akad pemberian kuasa atau akad wakalah. Nah, akad wakalah itu merupakan akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa atau muwakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti transaksi efek. Nah, dalam transaksi efek atau transaksi saham itu, antara investor jual dengan investor beli tidak pernah bertemu sebelumnya, sehingga mereka mewakilkannya kepada perusahaan efek sebagai wakil mereka. Di situ terjadi akad wakalah. Nah, di mana biasanya pihak wakil itu akan meminta atau menerima bayaran berupa ujroh atas hal tersebut. Nah, ujroh di sini bisa diartikan sebagai fee atau pembayaran atas jasa wakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.